Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat sore hari ini, kita akan mulai pelayanan doa. Anda yang mengikuti pelayanan di sore hari ini, tolong arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Hosana bagi Raja Surga. Kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat maha tinggi. Haleluya Yesus. Syiarai masyalem. Daulat bagimu Tuhan Allah Sion, Allah Israel. Di dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu, memuji, memuliakan Engkau, ya Tuhan Allah, untuk saat sore hari ini. Layakkan kami untuk kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan mujizat-Mu secara khusus. Untuk kekasih-kekasih-Mu ini, kuduskan kami. Kuduskan kami dengan kuasa-Mu, Tuhan, dan layakkan kami. Demikian segala saat yang berbeda, hamba-Mu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Demikian hamba-Mu membuka pelayanan di sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Matius 26 ayat 41 yang berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ya, penonton sekalian, mungkin di saat-saat ini negeri kita dilanda wabah COVID yang hebat. Banyak orang di tempat-tempat tertentu mengalami dan juga kena COVID ini. Jadi saya mengecek di sebuah tempat di negeri kita, hampir setiap rumah ada. Ya, karena memang atmosfernya sudah penuh dengan virus ini. Nah, penonton sekalian, kita mungkin sebelumnya tidak membayangkan akan jadi seperti hari-hari ini. Jumlah orang yang kena sampai di atas 50.000. Ini perkara yang tidak gampang. Kenapa? Karena tentunya jumlah penduduk kita tidak sama seperti di India, atau di Cina, atau di Amerika Serikat. Tapi jumlah kita lebih tinggi dari jumlah mereka. Nah, dalam keadaan ini penting sekali perkataan Tuhan Yesus ini penting kita tempatkan mengenai berjaga-jaga dan berdoalah. Memang kata-kata ini kalau kita lihat sambil lalu ditujukan Tuhan Yesus kepada para murid di Taman Getsemani ketika sesaat Tuhan akan diserahkan. Tuhan akan diserahkan untuk disalibkan. Tapi perkataan itu juga relevan untuk kita. Berjaga-jaga dan berdoa. Agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, dan memang Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, roh penurut tapi daging lemah. Dia melihat murid-muridnya itu sudah dalam keadaan tertidur lelap. Ya, mungkin mereka kelelahan,
mereka tidak tahan. Di bagian yang lain Tuhan bilang, tidak dapatkah kamu berjaga-jaga sejam saja? Nah, ini mungkin Anda pikir, bagaimana dalam keadaan ini kita berjaga-jaga dan berdoa? Dan apa kaitannya dengan roh itu penurut daging lemah? Maksudnya sebenarnya berjaga-jaga dan berdoa itu maksudnya sebenarnya dalam roh, bukan dalam daging. Banyak orang berdoa dengan pikiran. Banyak orang berdoa dengan pikiran daging, dengan semangat daging berapi-api, tetapi tidak punya muatan. Walaupun berapi-api tidak punya api. Kata-katanya tidak punya api, hanya kedengaran bersemangat sekali, seperti seorang orator, tetapi tidak punya nilai di hadapan Allah. Nah, ini murid-murid disuruh berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Saya tahu ada orang-orang yang kena, ya mungkin mereka berpikir karena mereka pendeta, mereka gembala, mereka pastor, pelayan di gereja mereka masing-masing, kok kami bisa kena? Kami telah berdoa, kami telah berjaga-jaga. Ya, itu mungkin pikiran yang paling sering. Bahkan di wilayah sini ada beberapa pendeta yang sampai kemarin itu meninggal dunia karena COVID. Meninggal dunia karena COVID. Sepertinya dia tidak pandang bulu. Dia telah bermutasi dari bentuk yang satu, bentuk awal, kepada bentuk-bentuk yang lain. Kita mengenal misalnya yang Delta 16-17, yang dari India, atau Beta yang dari Afrika. Nah, ini mutasinya. Sebab itu ada para ahli mengatakan bahwa dia ini bukan virus tapi mutan. Karena sangat cerdas dan sangat cepat dia itu bermutasi, berubah bentuk, berubah wujud. Dan memang seperti tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menahan. Nah, ini yang terjadi. Itulah pentingnya setiap kita berjaga-jaga. Kan kata berjaga-jaga itu, kalau orang Minahasa paham, misalnya kalau lingkungan mereka bilang jaga. Lingkungan dua, jaga dua. Maksudnya status siap. Status siap. Murid Yesus disuruh berjaga-jaga karena mereka tertidur. Kenapa? Tuhan ingin mereka siap, standby, dan kemudian berdoa dalam roh. Memang daging mereka tidak mampu, lemah. Walaupun roh itu penurut. Nah, bagaimana bayangannya jika kita telah berdoa, jika kita telah berjaga-jaga, tapi itu dalam sebuah situasi di mana kita menggunakan pikiran manusia kita. Sehingga seperti kata saya tadi, doa-doa itu tidak memiliki muatan yang cukup signifikan. Yang cukup signifikan. Nah, kita harus berjaga. Karena memang banyak yang kena. Apakah Anda juga telah kena COVID? Telah diserang COVID jenis Delta? Atau juga belum? Anda patut berjaga-jaga dan mulai, kalau orang itu standby, berjaga, dia awas, dia siap, itu biasanya kalau orang itu dalam roh, dia akan tahu, akan ada petunjuk. Dia boleh pergi ke situ, ke tempat itu atau tidak. Dia boleh berlama-lama di sana atau tidak. Dia boleh bergerak ke sana atau tidak. Nah, masalahnya, kalau kita tidak hidup dalam roh, kita tidak mengerti pikiran Allah, pikiran Tuhan, sulit kita tangkap. Memang penting sekali pendekatan di dalam roh. Memang sulit mungkin bagi Anda untuk fokus. Karena Anda mungkin melihat anggota keluarga Anda kena, mungkin Anda sendiri kena. Anda mungkin pusing, Anda mungkin bingung. Dan mungkin Anda diteror rasa takut yang hebat. Tapi kita diminta berjaga-jaga dan berdoa. Tentunya dengan sebuah kualitas roh. Sebuah kualitas rohani. Karena yang diinginkan adalah manusia rohani itu yang memang berjaga dan juga berdoa. Oleh roh kita bahkan mengucapkan kata-kata yang kita tidak pahami. Keluhan-keluhan yang hanya diketahui oleh Roh Kudus Tuhan. Nah, kalau Anda berpikir bahwa Anda berdoa itu dengan pikiran, dengan kata-kata Anda, dari pikiran Anda,
dari pengalaman dan dari kecerdasan Anda, itu sia-sia. Itu sia-sia. Saya beberapa hari yang lalu berdoa. Ada seorang bapak dan seorang ibu minta saya doakan usaha mereka. Usahanya usaha ikan. Kemudian saya berdoa. Terakhir saya suruh ambil air di mangkok. Kemudian saya bilang putar jari pinggir itu, putar sesuai arah jarum jam 3 kali. Sambil dia putar, saya berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian biasanya mereka dapat ikan itu sedikit, tidak banyak. 1, 2 ton, 3 ton biasa. Tapi kemudian karena itu mereka dapat 7, 8 ton. Karena saya mengembangkan iman. Iman itu yang membawa hasil. Karena apa? Itu dierami dalam roh. Dierami dalam roh sehingga dia mempunyai muatan yang cukup kuat dan membawa sebuah hasil. Tergantung iman orang yang didoakan juga. Kalau saya berdoa dengan kusuk dan membantu seseorang, tapi dia sendiri tidak iman, seperti saya sering dapati, ada orang-orang itu yang tidak siap untuk sembuh. Ini lucu sekali. Tidak siap untuk sembuh. Kenapa? Ketika ditanya, bagaimana setelah berdoa? Bagaimana keadaanmu? Mudah-mudahan, dia bilang, mudah-mudahan saya ini sembuh. Lah, saya bilang, itu yang apa kamu rasa gimana? Yang di lambung itu, asam lambung setelah didoakan gimana? Sudah tidak sakit. Nah, dia sendiri tidak yakin dengan doa. Hanya ikut ramai dengan orang lain, dia lihat mungkin ada mujizat yang terjadi dalam pelayanan saya, kemudian pikir, siapa tahu saya dapat mujizat, tanpa dia berpikir bahwa untuk mendapatkan sebuah mujizat, itu orang memiliki harga dan nilai yang cukup. Harga dan nilai yang cukup. Jadi kita tidak boleh lalai kalau masalah kita berharap mujizat, tapi kemudian kita tidak hidup dalam roh. Hati kita itu terarah ke tempat lain, tidak kepada Tuhan. Sulit sekali kita menerima mujizat. Ada seorang bapak di wilayah timur negeri ini berdoa, dia bilang, saya ini pelayan di gerejanya. Dia sakit asam lambung. Kemudian saya rombak cara berpikirnya. Tunggu, sekarang kamu sembuh, terima dengan iman. Dia tidak sakit, dia mengalami jamahan Roh Kudus. Nah, tapi saya lihat ini orang belum siap juga untuk menerima kesembuhan. Dia terlalu shock dan terlalu kaget. Karena dia pikir, kenapa dia berdoa ini gampang sekali, sakit saya hilang. Ini sebenarnya bukan juga gampang sekali. Karena apa? Untuk sebuah tingkatan yang itu, saya butuh waktu yang cukup untuk mengimani dari waktu ke waktu bahwa sakit orang itu dapat saya doakan secepat-cepatnya lah. Kalau boleh hitungan 1, 2, 3 selesai. Tapi ada kalanya saya sengaja perlambat ketika saya dapati bahwa ini orangnya nggak ada iman, dia nggak percaya dengan doa ini. Tapi heran, dia juga masuk untuk minta mujizat, minta pertolongan dan minta doa. Hati-hati orang Kristen. Jika tidak hidup dalam roh, Anda saat ini harus berjaga-jaga. Karena kejahatan dari virus, kejahatan itu bisa membawa kita ke dalam pencobaan. Misalnya, kita sanksi dengan Tuhan. Ketika orang itu kena, kalau dia pendeta, gembala, pastor, atau dia pelayan di gereja, dia kan bisa sanksi, kok Tuhan bikin saya kena, saya kan pelayan, saya kan hamba Tuhan, kok saya kena COVID. Dia bisa membuat sanksi dan itu dia telah jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Ketika Tuhan luaskan itu, dia menerimanya tidak baik. Untuk apapun yang saya alami, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya mendapat ruang dan peluang untuk itu. Nah, bagaimana Anda berpikir kalau sekarang disuruh berjaga dan berdoa? Padahal Anda lagi panik. Ini penting sekali menenangkan hati. Dalam keadaan saya menenangkan hati dan cari kiblat. Kiblat roh Tuhan itu cari dalam hati Anda, jangan cari di mana-mana. Bukan cari di gereja, bukan cari di tempat-tempat tertentu, tapi cari di dalam hati Anda dan Anda pegang dengan iman yang teguh. Kemudian Anda melangkah berjaga dan berdoa. Ya, memang roh kita itu penurut, tapi daging kita lemah. Dan memang banyak terpengaruh, roh itu terpengaruh juga dengan keadaan-keadaan fisikal kita.
keadaan-keadaan fisikal kita ya, orang misalnya dia rasa sudah lemah, payah, tidak berdaya. Ya dia mengalir dengan pikirannya itu bahwa dia lemah, dia tidak berdaya. Dia tidak mau berpikir bahwa dia itu kuat, dia itu bisa mengatasi itu, dalam Kristus dapat mengatasi itu. Nah, kita tidak boleh pasrah kepada keadaan ini. Kalau Tuhan meluaskan suatu terjadi, ada orang-orang saya itu yang kena juga. Kena COVID Delta itu mereka kena. Dan saya tetap mengarahkan mereka untuk berpikir positif. Tuhan luaskan itu untuk mendidik, membina, dan membuat mereka itu juga boleh bergantung harap kepada Tuhan. Tidak boleh kecewa, tidak boleh patah semangat, dan tidak boleh tawar hati dengan keadaan ini. Penting sekali kita membaca pikiran Tuhan Allah dan mengerti dan hidup dengan benar. Kalau orang itu mengerti pikiran Allah dan Allah mengatakan kepadanya mengenai pikirannya menyangkut keadaan ini, maka dia akan tenang. Oh ya, ternyata keadaan ini seperti ini, Tuhan mengharapkan begini, saya begini, saya begini, saya begini. Oke. Orang itu akan bangkit imannya. Akan bangkit imannya. Nah, apakah Anda dalam keadaan ini akan terpuruk atau akan bangkit? Tergantung. Saya bilang kepada orang-orang bahwa iman itu adalah imun yang sangat baik. Iman adalah imun yang sangat bagus. Kalau kita kehilangan iman sama dengan kehilangan imun. Kita berharap obat dokter dan kita lihat banyak sekali yang mati. Ya, banyak sekali. Di mana-mana. Di seluruh negeri kita. Dari selatan sampai utara, dari timur sampai barat. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Berjaga-jaga dalam roh. Berdoa dalam roh. Agar engkau mengerti apa yang menjadi maksud pikiran Tuhan. Jangan engkau gamang dengan keadaan ini. Ada orang-orang yang bingung. Bahkan saya lihat itu di kalangan para pendeta. Saking bingungnya mereka, yang lalu mereka bilang, ini setan, COVID ini setan. Sekarang tiba-tiba mereka bilang, karena sudah bingung, mereka bilang COVID itu ada malaikat itu yang menjaga. Malaikat yang berjalan di Mesir itu. Nah, ini kan kita tidak boleh mereka-reka, tapi harus menyimak dengan hati. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti. Misalnya nubuatan Nabi Yeremia. Ada yang butuh waktu 600 tahun, 700-800 tahun. Ada yang butuh waktu 1000 tahun, bahkan lebih dari itu. Dia bicara begitu, konstan. Dan Tuhan itu tidak memberi penyataan kepada seorang hamba tentang keadaan ini, bahwa ini akan begini. Dalam keadaan ini tidak, dia akan jauh sebelumnya. Akan berbicara jauh sebelumnya, bahkan jauh tahun sebelumnya, untuk keadaan yang terjadi sekarang. Dan dia akan berbicara sekarang untuk keadaan yang akan terjadi nanti. Tuhan itu, Allah kita itu, bukan wartawan yang mengumpul berita. Bukan wartawan yang mengumpul berita dan ahli menyusun berita, dan Anda atau saya boleh membacanya, dan dari data-data yang ada kita membangun sebuah pikiran. Tidak. Dari jauh hari apa yang direncanakan hari ini telah dikatakan kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Nah, mencapai sebuah tingkatan yang baik, berjaga dan berdoa dalam roh, sebenarnya masih cukup terbuka. Masih cukup terbuka. Karena, kenapa saya bilang masih cukup terbuka? Karena walaupun keadaan terjepit, kita itu dapat segera bangkit iman kita. Saya ingat, suatu ketika ada sebuah rumah, dan pemiliknya bilang, saya di situ, dia bilang, ini rumah ini sudah dimuat di koran untuk dilelang. Tapi Roh bilang, rumah ini tidak akan lelang. Ya, sampai sekarang terjadi seperti itu. Sudah di pengumuman lelang, tidak jadi lelang. Yang jadilah perkataan Tuhan. Jadi jangan bikin seolah-olah Tuhan itu wartawan menyodorkan data-data tentang keadaan sekarang, kemudian Anda membacanya dan bilang sama orang, begini Tuhan bilang kepada saya terima pernyataan ini. Jangan mereka-reka.
nanti dosa itu akan lebih besar lagi. Karena apa? Itu sudah akan jadi nabi palsu. Palsu. Karena mereka-reka yang lalu bilang setan. Sekarang bilang ada malaikat yang seperti di Mesir itu yang bunuh anak sulung. Dan semua yang sulung di Mesir. Nah, penonton sekalian, cobalah buka hati Anda dan terima. Terima kesembuhan, terima pelepasan, dan Anda juga boleh rileks dan menerima roh Tuhan masuk dalam diri Anda. Dan jika Anda kena COVID, mulailah berpikir bahwa COVID itu mulai terangkat dari tubuh Anda. Kalau Anda berniat sungguh-sungguh, Anda bukan sasaran dari COVID. Anda bukan sasaran dari virus itu. Atau ada yang mengatakan bukan sasaran dari mutan. Nah, jadi ini punya cukup waktu untuk Anda buka hati. Bukalah hati dan lihat. Dan terima hal yang benar dari Tuhan. Sehingga Anda boleh berjaga-jaga secara benar dan berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh. Jangan Anda membiarkan roh daging menguasai Roh Kudus dalam diri Anda. Artinya begini, Anda itu tidak mau berjaga-jaga dan tidak mau dan termakan larut oleh keadaan ini. Mungkin Anda lagi putus asa, itu berhenti, cukup. Kalau Anda punya iman, ketika orang-orang Israel itu dipagut ular di padang gurun, maka Allah menyuruh Musa untuk menyuruh orang Israel itu membuat patung ular tembaga. Dan siapa yang melihat patung itu tidak akan mati oleh pagutan ular di padang gurun itu. Tapi yang tidak melihat itu, yang kena pagutan ular, akan mati. Nah, ini sebuah keadaan bahwa mereka ditodong untuk beriman kepada Tuhan. Untuk beriman kepada Tuhan. Sebab kalau kita sedikit lost, daging kita berkuah sedikit, dan kemudian roh kita turun, drop, itu bisa jadi, seperti kasusnya Nabi Elia. Setelah peristiwa di Karmel, ketika dia bahkan membantai nabi-nabi palsu itu, 500 orang banyaknya itu, dia sembelih satu persatu. Dia mengalami kemenangan dengan api dari langit yang diturunkan Allah, dan orang Israel itu bertobat di hari itu juga. Nah, setelah itu mungkin beliau tidak stand, tidak berjaga-jaga, sempat termakan. Termakan itu oleh keadaan. Dan kalau kita lost seperti itu, begitu istri Ahab, Isabel, membuat ancaman untuk membunuh Nabi Elia, maka Elia lari. Kan kalau saya pikir konyol juga. Bukankah dia hamba Tuhan yang diurapi? Kenapa dia tidak bilang saja, kalau api dari langit, kalau aku hamba Allah, kiranya bila menyambar kalian, mati saja. Kan gampang. Berarti ada yang bermasalah. Kenapa? Urapannya turun, rohnya itu turun, dan dagingnya itu akan jadi dominan. Ini berlaku kepada hamba Tuhan kelas wahid seperti ini. Salah satu dari dua kaki dia di hadapan Allah, selain Musa ada Elia. Di sebelah kanan Elia, di sebelah kiri Musa. Satu mewakili orang benar, satu mewakili orang kudus. Nah, bagaimana mungkin kita biarkan loss keadaan kerohanian kita di saat-saat ini? Kita bisa kemakan, bisa mati terbunuh dengan COVID. Delta 16 dan 17. Atau apalagi? Atau kita terbunuh dengan ketakutan kita. Ada orang bilang itu tuan kos saya itu mati karena jantung. Saya yang tahu karena beberapa waktu sebelum itu saya berdoa dia. Dan saya ukur, ini COVID. Karena ini di Jawa saya ukur baik-baik, ini COVID. Saya bilang, mau bikin bagaimana? Saya di Manado, mereka di Surabaya. Ya saya bilang, biarlah Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jadi Tuhan tahu itu siapa di antara orang-orang itu akan pergi dan berlalu. Dan siapa yang akan tersisa. Maut, COVID, Delta 16 dan 17 itu punya mata. Dia melihat siapa yang akan dimakan. Siapa yang tidak. Ada di sebuah gereja di Manado itu, gereja karismatik. Itu dilakukan vaksinasi itu untuk COVID. Dan memang ketika disuntik,
dan ditunggu 30 menit kemudian ada yang memang tidak sampai 3 menit sudah mati. Muntah dan langsung mati di tempat. Ada 2 orang. Saya pikir-pikir kenapa jadi begini. Ya ini sudah waktu Tuhan untuk mereka. Seandainya pun mungkin mereka tidak mati ini, mungkin mereka sudah mati dengan cara yang lain. Nah ini kita pikirkan, banyak orang akhirnya jadi takut untuk vaksin. Memang jadi seperti momok. Di kawan-kawan saja ada yang mati karena itu. Jadi orang-orang takut. Mereka jangan-jangan saya ini mati dengan ini. Nah penting sekali hidup dalam Tuhan. Dalam roh dan berjaga-jaga. Standby sedemikian rupa sehingga kita itu tidak kemakan COVID, tapi kita itu ada di atas mengatasi masalah. Saya kira ini saja yang saya mau katakan. Tuhan memberkati Anda. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefranta Kumansang. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, ataupun juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499, ataupun juga nomor telepon sudah ada di layar ponsel Anda. Anda bisa menghubungi kami dan akan didoakan langsung oleh hambanya Lefranta Kumansang. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda boleh menghubungi kami. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan. Jadi bagi Anda yang dalam pergumulan sakit penyakit, ataupun juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor telepon yang sudah saya sebutkan tadi. Karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Kumansang akan kami tutup. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan yang Anda hadapi, ataupun juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah mengirimkan pesan di Facebook, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan. Ya Anda yang butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda hubungi kami. Karena saya akan mendoakan Anda, dan lebih daripada itu, saya pikir memang kalau sakit silakan saja Anda telepon. Jangan Anda malu atau Anda juga pikir bahwa identitas Anda diketahui. Ini kan masalahnya harus terbuka. Kenapa mujizat-mujizat yang heran terjadi di Afrika? Ini saya mau bilang. Karena mereka punya sifat yang terbuka, tidak tertutup. Mengapa di Indonesia itu banyak sekali mujizat terjadi di Nusa Tenggara daripada wilayah yang lain? Karena mereka terbuka. Ya silakan. Halo, selamat sore.
Halo. Halo, selamat sore. Ya, kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung di via WhatsApp. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Iya, dengan siapa di mana? Ini Japa nih, Kalimantan Barat Sanggau. Iya, silakan Pak, apa yang mau Mau didoakan? mau didoakan, kaki saya nggak bisa jalan, kram dia, selalu kram dia gitu. Mohon doanya Pak ya. Ya, hasilnya, maksudnya hasil pemeriksaan bagaimana? Apa masalahnya? Gimana Pak? Hasil pemeriksaan dokter, apa masalahnya? Itu apa di tulang belakang T12 ini itu retak katanya Pak. Retak ya? Oh iya, iya. Oke, pegang tulang belakang itu dengan tangan kanan. Iya Pak. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah kekasihmu ini, Tuhan tolong jamah. Tulangnya, tulang belakangnya yang bermasalah, Engkau jamah. Tulang yang retak, Engkau jamah dan buat rapat dan padat kembali utuh dan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Utuh dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau jamah kakinya, kanan dan kiri, kram hilang. Demikian tenaga di kaki normal, mata kaki normal, lutut normal, paha dan betis normal. Di dalam nama Tuhan Yesus, pinggang dan pinggul normal, tenaganya pulih dan normal. Dan ia boleh berjalan normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Ya, tolong dicek, silakan berdiri. Dengan iman, silakan Amin. berdiri. Ya, gimana, Bro? Ini Sanggau Pak, Kalimantan Barat. Oh, Sando. Gimana, Bro, Sando? Iya Pak, Kalimantan Barat. Iya, gimana sekarang? Saya Sudah sudah berdiri? coba jalan nih Pak. Sudah bisa jalan? Terus telapaknya kram Pak, telapaknya kram. Ya, pegang telapaknya dengan tangan kanan. Duduk lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah tapak yang kram, peredaran darah lancar, dan juga saraf Amin. urat-uratnya normal. Sembuh dan normal, dan ia boleh berjalan kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan membakar dan menyembuhkan bagian ini. Baik tapak kaki, baik tulang kaki, baik lutut betis, demikian juga. Otot-ototnya dan saraf-sarafnya dan peredaran darahnya, termasuk pinggang, pinggul, dan juga bagian. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tulang belakang yang retak Engkau buat tersambung rapat dan padat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dan berdiri berjalan normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, tolong dicek. Amin Pak. Terima kasih Pak. Sudah. Lagi jalan nih Pak ya. Oh ya, oke. Makasih, Pak, ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, bukan kepada saya. Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan Anda. Iya Pak, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kami lagi masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, ataupun juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp dan akan didoakan oleh hambanya Lefranta Kumansang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirim pesan lewat Facebook, mohon Anda beralih ke via WhatsApp. Ya. Dan juga yang di YouTube itu, yang kirim pesan di situ, Anda coba ke WhatsApp. Nanti saya akan layani. Sebab setiap malam itu ada pelayanan. Cuma saya mau kasih tahu, jangan terlalu banyak tanya, karena waktu saya habis dengan menjawab pertanyaan Anda di WA itu.
langsung saja telepon. Langsung saja, saya kembali lagi. Di Afrika banyak sekali mujizat terjadi. Karena mereka itu terbuka, sangat terbuka, seperti kira-kira Bro Sando tadi. Yang tidak berjalan, kemudian berjalan. Tuhan melakukan itu. Nah, banyak sekali yang mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi di sana. Dan di Indonesia itu, di Nusa Tenggara banyak sekali. Kenapa? Mereka terbuka, mereka tidak malu-malu. Bahkan mereka yang bilang ke saya, muat saya di YouTube, Pak, muat saya di YouTube. Oh iya, nanti saya muat. Di tempat yang lain Indonesia, termasuk di wilayah saya, di Minahasa, Manado, bahkan mereka bilang, jangan muat, Pak, jangan muat. Padahal itu peristiwa yang terjadi sama mereka luar biasa. Tertutup, jadi Tuhan juga jadinya tertutup. Kalau kita terbuka, kuasa Tuhan akan bekerja. Kalau kita menutup-nutupi, maka Tuhan akan segera meninggalkan kita. Sehingga kekristenan kita itu akan menjadi tawar. Banyak gereja, tapi tidak ada mujizat lagi. Banyak gereja, tapi para pendetanya tidak berkuasa. Nah, ini masalahnya. Saya tidak lagi menghina, maksudnya saya mengatakan sebuah data. Di Afrika itu banyak sekali mujizat, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, dan lain-lain. Orang yang gemuk, overweight, langsung turun badannya. Nah, ini yang Anda harus terbuka agar mujizat terjadi. Silakan. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nova di Pembersihan. Iya, silakan, Bu. Mau minta tolongan doa buat adik saya yang mau melahirkan. Doanya dari tadi pagi sudah bawa. Halo? Iya, silakan, Bu. Iya. Ini dia ada di ruangan. Ya, pegang rahimnya dengan tangan kanan. Tolong yang bersangkutan imani. Sudah? Iya. Yesus. Tuhan Yesus, Engkau jamah agar kekasih-Mu ini dapat melahirkan normal, bukan satu dan seterusnya sehingga selesai, dan bayi dapat dilahirkan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah rahimnya, dan buat rahimnya normal. Demikian bayi dalam kandungan normal. Berkati agar ia dapat segera melahirkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Halo? Ya. Sudah. Terima dengan iman. Iya. Oke. Bisa. Ya, masih ada lagi waktu untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan Anda, ataupun juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 8855 Jadi kami masih menantikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami, karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Kumansang akan kami tutup. Jadi masih ada lagi waktu untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Dan bagi Anda yang telah mengirimkan pesan di YouTube dan Facebook, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp dan akan didoakan langsung oleh hambanya Lefranta Kumansang. Kami masih menantikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Dan bagi Anda yang telah diberkati lewat pelayanan doa hambanya Lefranta Kumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekening sudah ada di layar ponsel Anda, ataupun juga Anda bisa melihat di YouTube channelnya Hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dari hamba Tuhan dan jadwal pelayanan via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi kami masih menantikan
Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Jadi masih ada waktu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp 0812 8855 9499. Apapun pergumulan yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, silakan Anda itu jadi orang yang terbuka. Untuk lahirnya mujizat itu Anda terbuka, hati terbuka, dan juga pikiran terbuka. Positive thinking itu perlu. Jangan seperti beberapa orang, saya selesai berdoa mengerahkan tenaga yang cukup besar, tapi begitu saya mau muat di YouTube, mereka bilang jangan. Seolah mereka itu seorang presiden atau seorang raja atau ratu. Nah, ini masalahnya. Ya, silakan, terima dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Iya, dengan siapa di mana? Saya dari Bekasi. Minta doa untuk saat ini sedang mengalami sakit lambung. Minta dukungan doanya. Ya, pegang dengan tangan kanan lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah lambungnya yang bermasalah, jamah dan sembuhkan. Lambung normal, sakit hilang, dan masalah di lambung sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Anda terima dengan iman. Terima lambung Anda normal saat ini dan seterusnya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tolong dicek, bro. Ya, silakan. Masih terasa sedikit mual. Oh, mual. Pegang lagi dengan tangan kanan. Buka mulut, keluarkan nafas seperti ini, bro. Lakukan berulang-ulang dalam nama Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan, rasa sakit di lambung hilang, rasa mual berhenti. Berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, lambung ringan normal dan tidak mual lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Ya, Bro Sebastian, tolong dicek. Iya, Pak. Apa? Gimana, Pak? Terasa lebih enteng. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Iya, masih ada lagi. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Welmince. Ibu Welmince di mana, Bu? Singapura. Jayapura. Iya, silakan, Bu. Ya, tolong doakan saya. Saya lagi sakit. Hari Rabu saya jatuh di dapur terpleset. Wah, Saya punya pantat. Saya punya tubuh di bawah. Sama saya punya belakang. Saya punya kepala. Sekarang masih sakit semua. ya, pegang dengan tangan kanan. Tolong imani. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit di bagian tulang belakang, yaitu tulang ekor, bagian di tulang, dan di butok engkau jama, rasa sakit dan nyeri hilang. Hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkan penyakitnya lewat mulut seperti ini, Bu. Lakukan ulang-ulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Sembuh dan tidak sakit lagi, dan kekasihmu ini dapat berjalan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Ya, tolong dicek, Bu. Iya. Ya, jalan saja supaya jelas. Sudah saya makin. Oke. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Ya, masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Nomornya juga sudah ada di layar ponsel Anda. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Defranta Kumansang, Anda boleh mengirimkan donasi di nomor rekening hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Nomornya sudah ada di layar ponsel Anda. Dan Anda juga bisa melihat di YouTube channelnya hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dari hamba Tuhan dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan. Dan apabila Anda telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti agar didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan saat ini kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami, karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Kumansang akan kami tutup. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor telepon yang sudah saya sebutkan tadi, karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Kumansang akan kami tutup. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook dan di YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook dan di YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Ya, jadi sekali lagi butuh keterbukaan hati Anda agar Anda bisa menerima mujizat. Karena orang yang terbuka hati kepada Tuhan itu sebenarnya sama nilai dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati. Kalau orang sombong dia biasanya tertutup, kepada Tuhan dia tertutup. Ada teman saya bilang, jangan menjadi pengemis di hadapan Tuhan. Saya bilang, iya, kamu saja yang begitu. Kalau saya memang di hadapan Tuhan seperti seorang pengemis, meminta belas kasihan Tuhan setiap hari, meminta belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan, ya terjadi atas saya dan orang-orang yang bersama-sama saya dalam pelayanan. Nah, Anda perlu sekali lagi keterbukaan hati kepada Tuhan, sehingga Anda menerima mujizat. Sebenarnya penyakit tidak sulit, yang sulit adalah cara pikir yang tertutup itu. Seperti saya katakan, seperti seorang ratu, seperti seorang raja. Videonya dibuat itu sedemikian rupa, ketika diisi dia bilang jangan, tidak boleh. Seperti ada privasi. Padahal 1 rupiah pun saya tidak ambil dari orang itu, orang-orang tersebut. Nah ini contoh. Jadi kalau di Nusa Tenggara mereka yang bilang, Pak muat di YouTube. Ya, karena mereka mau memberitakan kemuliaan Tuhan telah terjadi, mujizat Tuhan telah terjadi atas mereka. Dan ini saya tidak heran kalau di sana itu banyak terjadi mujizat, terutama wilayah Flores. Kemudian ada juga satu itu di Kupang. Flores sangat banyak. Nah, ini yang kita perlukan. Anda butuh kerendahan hati yang cukup untuk terbuka. Kerendahan hati yang cukup untuk terbuka. Seperti kira-kira ada seorang bapak, dia itu dalam hidupnya boleh dikata tidak ada salahnya. Kalau salah-salah itu istrinya. Kemudian satu saat dia melakukan kesalahan dan akhirnya dia pikir-pikir, saya harus bilang sama istri saya ini. Dan ketika dia pikir-pikir begitu, akhirnya dia bilang, saya harus butuh kerendahan hati. Dan dia katakan, saya salah karena begini, saya minta maaf. Saya sudah minta ampun kepada Tuhan dan kepada Anda saya minta maaf. Padahal orang ini sangat perfect, dia seorang pejabat.
orang yang punya wibawa, dan juga memang orang yang punya, bukan cuma wibawa, punya uang. Jadi kerendahan hati itu ada, dan ketika dia lakukan itu, maka hidupnya tenang. Ya, silakan. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dari Franky dari Malaysia Timur. Iya, silakan Pak. Minta tolong doakan saya sakit lambung sama asma dan sesak napas. Ya, pegang lambung dan sekaligus seperti ini, Franky. Seperti ini, dengan tangan kanan. Keluarkan nafas dari mulut seperti ini. Saya berdoa, lakukan ulang-ulang. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah roh asma keluar daripadanya, dan juga engkau jamah lambungnya, asam lambung dan masalah di lambung, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, sakit penyakit keluar lewat mulutnya. Keluar, asma keluar, pernafasan longgar leluasa, dan juga lambung normal dan tidak sakit lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, Franky tolong dicek. Halo. Ya, gimana? Ya, masih lagi, Mas. Apa yang masih? Hah? Yang masih apa? Lambung atau apa, paru-paru? Gimana, Bapak? Maksudnya Anda bilang masih. Apa yang masih? Itu di perut lagi sakit. Oh, yang di paru-paru? Di perut. Oke, pegang dengan tangan kanan. Perut. Ya, ikuti doain dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di perut hilang. Sakit di perut hilang. Pencernaan normal. Pencernaan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Demikian terjadi. Ya, tolong dicek. Bro Franky, tolong dicek. Ya, ada kurang sudah. Kurang-kurang. Sekarang Anda bilang, hilang sakitnya. Sambil Anda pegang dengan tangan, Anda bilang, hilang sakitnya. Hilang sakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, tolong dicek. Hilang sudah. Oke. Ada hilang sudah. Iya. Iya, oke sudah. Apa yang kau katakan, itu yang terjadi padamu. Ya, oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita itu sering apa yang kita katakan itulah yang terjadi kepada kita. Apa yang kita takutkan, itu juga yang terjadi kepada kita. Anda takut sekali dengan COVID, Anda bisa kena. Jadi, ini penting. Penting sekali diperhatikan. Kata-kata kita itu kunci untuk keadaan kita baik atau tidak baik. Saya kira ini saja. Terima kasih. Iya, sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati lewat pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Kumansang, Anda boleh mengirimkan donasi di nomor rekening hamba Tuhan Lefranta Kumansang, dan nomor rekening sudah ada di nomor ponsel Anda, ataupun juga Anda bisa melihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dari hambanya dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan. Dan apabila Anda telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti agar didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan saat ini program pelayanan doa bersama hamba Tuhan akan kami tutup dan saya serahkan kepada hambanya. Ya. Jadi yang tadi menyangkut donasi sebenarnya kaitannya sebenarnya bagaimana? Masalahnya firman Tuhan bilang berilah maka akan diberi. Kita terlalu banyak meminta, tapi tidak mau memberi.
untuk hal-hal yang tidak masuk di akal, kita keluarkan uang. Tapi untuk sebuah kebenaran, ada kalanya kita itu ogah, malas, tidak mau, enggan. Ya, ada beberapa orang di Malaysia itu yang jadi donatur tetap, termasuk di Singapura, dan di beberapa tempat di Indonesia itu jadi donatur tetap untuk pelayan ini. Yaitu mereka diberkati. Mereka itu ditolong Tuhan. Untuk keadaan-keadaan terburuk mereka masih tertolong. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu terjadi, coba Anda lihat kasus perempuan Sunem dan Nabi Elisa. Perempuan Sunem bersusah-susah untuk mengurus Nabi Elisa, membuatkan rumah di lantai atas. Dia bikin rumah itu bagus-bagus. Jadi Nabi Elisa kalau turun dari Karmel, maksudnya singgah di situ. Jadi rumah yang kedua. Tentunya perempuan ini mengeluarkan biaya. Makanan dan semua kebutuhan nabi dia tangani. Sehingga ketika dia punya masalah yang bahkan tidak diberitahu, nanti Nabi Elisa suruh Gehazi tanya, sebenarnya apa yang saya mau doakan terhadap perempuan ini? Oh Tuhan, lihat ternyata saya cek dia itu tidak punya anak. Maka sang Nabi berbuat mudah sekali. Di tahun depan, di saat yang sama, engkau akan mendapat seorang anak laki-laki. Sederhana sekali. Kenapa? Karena ada juga dasar terjadi mujizat. Dia telah menerima perbuatan Tuhan lewat Nabi, tapi dia juga telah memberi. Nah, saya kira ini saja Tuhan memberkati Anda. Anda yang sakit, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Anda yang bermasalah. Ya, terima kasih terakhir ini, yang terakhir. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Andreas di Kabupaten Sekadaun. Ya, silakan Pak. Ini mau minta tolong doakan saya. Ya. Sakit mah kronis. Halo. Oke, pegang lambungnya dengan tangan kanan. Pegang lambungnya dengan tangan kanan. Ya. Ikuti doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ma akut sembuh. Ma aku sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dinding lambung menebal kembali. Lambung menebal kembali. Dan penyakit ma hilang. Dan penyakit ma hilang. Rasa sakit dan nyeri keluar. Rasa sakit dan nyeri keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh. Dan tidak sakit lagi. Dan tidak sakit lagi. Ya, keluarkan lewat mulut sakit penyakitnya. Tiup seperti ini. Lambungnya sejuk dan nyaman dan tidak sakit. Sembuh dan nyaman dan tidak sakit. Makronis sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, tolong dicek. Andreas, tolong dicek. Iya, sudah agak mending. Sekarang katakan saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima saja dengan iman. Gimana? Iya. Dah mending. Ya? Tidak ada rasa terlalu sakit. Bagaimana sakitnya? Tidak ada? Sudah hilang rasa sakitnya. Sudah hilang. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Andreas dari mana tadi? Saya kurang dengar. Dari mana? Dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke. Tuhan memberkati Anda. Iya. Iya, terima kasih. Ya, Anda boleh pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Bagian yang ada roh jahat pegang juga dengan tangan kanan. Buka mulut Anda dan keluarkan nafas seperti sambil saya berdoa. Bapa, dalam nama Engkau jamah mereka yang sakit apapun juga. Sakit di kepala sampai di kaki, jamah dan sembuhkan. Rasa sakit dan nyeri keluar dalam nama Tuhan Yesus.
penyakit keluar, roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga roh jahat keluar lewat mulut, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Baik roh penyakit, baik roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga roh sial, roh miskin, roh kekurangan, roh kelemahan, engkau jama dan lepaskan. Demikian juga engkau beri kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Katakan diri Anda, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan berulang-ulang. Terima kesembuhan dan pelepasan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, engkau jamah kekasih-kasih-Mu dan tolong berkati hati mereka dan berkati jiwa mereka, berkati hidup mereka. Dan juga engkau beri roh-Mu ke dalam diri mereka, yaitu roh-Mu yang kudus. Demikian bekerja dalam hidup mereka. Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu ini, demikian lindungkan dari wabah dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau menjaga, memelihara mereka di hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba menutup pelayanan di sore hari ini. Haleluya, amin.